Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari. Saya mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau di Prodi Sejarah Angkatan 2020 kelas 2B. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Sebelum bangsa Belanda itu menguasai Indonesia, ternyata telah terjadi penjelajahan samudera dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno ke Nusantara. Bangsa Spanyol dan Portugis adalah dua negara yang menjadi pelopor dalam penjelajahan samudera. Agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam kedua negara ini, mereka menetapkan sebuah perjanjian, di mana perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Tordesillas. Ditetapkan di Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Kemudian permasalahan terjadi ketika dua negara ini melakukan perlayaran dan bertemu di Maluku, di mana Portugis ini bersekutu dengan kerajaan Ternate untuk melawan Spanyol yang bersekutu dengan kerajaan Tidore. Kedua negara ini kemudian melakukan pembaharuan terhadap Perjanjian Tordesillas diganti dengan Perjanjian Saragossa yang ditetapkan pada 22 April 1529. Di mana isi dari Perjanjian Saragossa tersebut, bangsa Spanyol itu harus meninggalkan Kepulauan Maluku, kemudian mereka diperbolehkan untuk berdagang di Maluku. Kedatangan bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali melakukan perlayaran ke luar Eropa. Mereka ini dilatar belakangi oleh semangat reconquista atau semangat kebangsaan untuk membebaskan daerah Kristen yang masih dikuasai oleh umat Islam. Pada tahun 1522, bangsa Portugis itu datang ke Pajajaran. Mereka disambut baik oleh masyarakat Pajajaran dengan maksud untuk supaya Portugis ini mau membantu mereka dalam menghadapi ekspansi Demak. Dengan demikian, terjadilah sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Sunda Kelapa, di mana Perjanjian Sunda Kelapa ini yang pertama yaitu bangsa Portugis ini diizinkan untuk berdagang di Sunda Kelapa, kemudian Pajajaran menerima barang yang dibutuhkan oleh Portugis termasuk senjata, kemudian Portugis akan memperoleh laba dari Pajajaran sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya pada tahun 1527 bangsa Portugis ini datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasikan Perjanjian Sunda Kelapa. Namun kedatangan mereka kali ini disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah. Kemudian pertempuran ini dimenangkan oleh Demak dan kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan. Kemudian kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol ini hampir sama dengan kedatangan bangsa Portugis. Mereka ini sebagai penganut Katolik yang fanatik, kemudian juga dilandasi dengan semangat pembalasan dendam terhadap umat Islam. Setelah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol, dilanjutkan dengan kedatangan bangsa Belanda pada April 1595. Mereka memulai pelayaran menuju ke Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah kepemimpinan De Houtman. Setelah melakukan pelayaran ke Nusantara, mereka singgahlah ke Banten pada tahun 1596. Pada mulanya mereka ini diterima baik oleh masyarakat Banten, sehingga mereka mendirikan perdagangan di Banten. Karena mereka ini sudah diizinkan untuk berdagang di Indonesia, mereka ini mendirikanlah sebuah organisasi yang kita kenal dengan FOK. Nah, pada kedatangan FOK ini didirikan pada tahun 1602. Jadi pada tahun 1602 pasukan Belanda ini mendirikan sebuah kongsi dagang yang kita kenal dengan FOK atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kemudian kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Pelayaran bangsa Inggris ini masih dipengaruhi oleh kekacauan yang disebabkan oleh perang Belanda dan Spanyol.
Kemudian adanya gangguan terhadap Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Selanjutnya perubahan Fok ke pemerintahan Belanda. Yang melatar belakangi berdirinya Fok adalah yang melatar belakangi organisasi Fok Belanda ini adalah pemikiran yang dihasilkan oleh para pedagang Belanda untuk bersatu dalam perdagangan yang dilakukan di Indonesia. Mereka bersatu dalam persaingan-persaingan yang terbentuk di Indonesia itu, bersatu kemudian membentuk sebuah organisasi yang dinamakan dengan FOK. Kemudian FOK ini resmi berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, untuk melebarkan kekuasaan perdagangan Indonesia ini, FOK ini melakukan sebuah politik yang dinamakan dengan politik divide et impera. Sebuah politik yang disebut dengan politik adu domba atau tipu muslihat. Dalam perkembangannya, FOK ini mengalami beberapa permasalahan. Jadi pada tanggal 31 Desember 1799, FOK ini resmi dibubarkan. Setelah FOK ini resmi dibubarkan, pemerintahan Belanda kemudian kembali ke pemerintahan Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda ini kembali ke pemerintahan Belanda. Kemudian Inggris terus mendesak kekuatan Belanda di Indonesia. Akhirnya Belanda ini menyerah kepada Inggris di Tuntang Salatiga pada tanggal 18 September 1811. Kemudian muncullah suatu usulan oleh jenderal Belanda yaitu Van den Bosch, yaitu suatu kerja tanam paksa. Tanam paksa ini secara berkepanjangan dilakukan oleh jenderal Belanda Van den Bosch yang dikenal dengan sebutan Kulturstelsel, di mana akibat dari tanam paksa ini menyebabkan tolak belakang bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, beban mereka semakin berat, kemudian mereka juga harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen mereka kepada pihak koloni Belanda. Kemudian wabah penyakit juga menyebar di mana-mana dan kelaparan juga terjadi di mana-mana. Setelah itu kemiskinan itu semakin berat. Jadi seperti itulah kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.